Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Bahasa dan Al-Quran. Kira-kira menurut kalian kita disuruh nggak oleh Allah untuk belajar bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, ya, selain bahasa Arab ya? Ada nggak nilai ibadahnya? Ada nggak hubungannya dengan Al-Quran? Kalau dalam Al-Quran di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Inna ja'alnakum su'uba wa qaba'ila, bahwa sesungguhnya Allah menjadikan manusia ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya untuk apa? Lita'arafu, tujuannya adalah untuk saling mengenal antara satu dengan yang lainnya, ya. Maka fungsi dari bahasa ini adalah untuk saling mengenal di antara sesama manusia. Jadi ketika kita belajar bahasa Inggris, bahasa Jepang, tujuannya adalah untuk saling mengenal. Lebih jauh lagi, kita bisa mempergunakan bahasa ini adalah untuk berdakwah, untuk mengajak orang lain kepada jalan Islam atau untuk memperkenalkan Allah kepada mereka. Kalau kita dakwah di Inggris, misalkan di London, gak mungkin kita pakai bahasa Sunda. Orang Inggris gak akan tahu, gak tahu artinya. Maka kita harus pakai bahasa Inggris. Di Jepang pun sama seperti itu, ya. Jadi ketika kita niatkan belajar bahasa ini untuk beribadah kepada Allah, maka nilainya adalah bernilai pahala, ya. Ada satu pendapat yang mengatakan bahwa orang yang cerdas, orang yang jenius, ya, orang yang pintar adalah orang yang minimal dia bisa menguasai dua bahasa. Bisa nggak kira-kira dua bahasa? Oh bisa Pak, saya bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Mungkin kalian akan mengakui seperti itu. Baik, kalau dilihat bahasa Indonesia, ya, bisakah kita bahasa Indonesia? Nilai kalian berapa waktu di ulangan? Itu nilai betul-betul murni, nilai sendiri atau nilai kasihan dari gurunya? Ya. Ini bahasa Indonesia. Jadi jangan berpikir bahwa kita orang Indonesia kemudian kita bisa berbahasa Indonesia, terutama bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya, sesuai dengan ejaan yang telah disempurnakan. Begitu juga jangan kita berpikir dengan orang Arab bisa bahasa Arab, belum tentu. Ya. Kalau ngerti mungkin iya, tapi kalau bisa belum tentu, karena kita sendiri pun orang Indonesia ini belum tentu paham dan mengerti dengan bahasa Indonesia, terkecuali orang-orang yang memang khusus, ya, di bidang tersebut. Ahli-ahlinya, ya, ahli-ahlinya. Baik, kalau begitu bahasa Sunda sehari-hari mungkin kita orang Bogor nih berkaitan dengan bahasa Sunda. Mungkin sudah jago bahasa Sundanya. Perlu Bapak kasih tahu bahwa bahasa Sunda ini lebih sulit lagi dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Lebih sulit lagi. Ya. Kalau bahasa Sunda yang mungkin bahasa Bogor ini huras genggerong istilahnya, yang sehari-hari, ya, mungkin bisa saja, tapi kalau bahasa Sunda yang baik dan benar sesuai dengan istilahnya unduk usuknya, ya, ini akan sulit. Seperti kata makan saja, ya, kalau dalam bahasa Indonesia makan, ya semuanya makan, ya, Bapak sedang makan, saya sedang makan, ayam sedang makan, gitu ya. Tapi kalau di dalam bahasa Sunda ini ada bagaimana kita berbicara dengan orang tua, ya, Bapak nuju tuang, saya abdi eker dahar. Kalau ke binatang ayam sedang, ya, ayam ker nyatu, ya, nah itu. Bebek ker lolodok misalkan seperti itu. Ya. Itu bahasa Indonesia, bahasa Sunda lebih sulit lagi dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Ya. Coba kita belajar. Ya, kalau bahasa Inggris, Bapak yakin kalian ini sudah belajar dari SD, SMP, sekarang nih SMK sudah berapa tahun tuh? Seharusnya sudah bisa, istilahnya bahasa conversation, ya, sudah bisa bercakap-cakap seharusnya, ya.
Coba minimal 2 kata saja satu hari, 2 kata. Ya. Satu hari 2 kata, sebulan sudah 60 kata, bisa dibayangkan dalam 1 tahun ini kita sudah ratusan kosakata yang kita hafal. Kalau kita mau konsisten ya. Misalkan kalau bahasa Inggris sapi cow, ya bahasa Inggrisnya cow. Ya, kalau kerbau buffalo, ya. Kalau di agama misalkan diwiridkan kau sapi, buffalo kerbau, kau sapi, buffalo kerbau. Waduh. Maaf ya, contoh saja contoh ya. Dihafalkan sehari 2 kata, ya sebulan 60 kata itu sudah luar biasa sekali. Asal syaratnya konsisten, ya, syaratnya konsisten. Tuh. Bahasa yang lain juga sama, ya. Jadi dengan kita menghafal, maka insya Allah ya otak kita akan encer dan belajar pelajaran yang lain pun kita akan dimudahkan. Bahasa Jepang, bahasa Korea, terlebih-lebih lagi bahasa Arab. Ya, terlebih-lebih lagi bahasa Arab. Ya itu, mudah-mudahan ya dengan keterangan ini bisa semakin menambah semangat lagi bahwa kita belajar bahasa juga sama saja kita dengan mempelajari Al-Quran. Karena itu juga dicantumkan di dalam Al-Quran. Sekali lagi bahwa dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 Allah menciptakan kita manusia ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya adalah untuk lita'arafu, saling mengenal. Ya, saling mengenal otomatis harus bisa bahasa masing-masing. Ya, baik. Terima kasih. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.